orang tua kita senantiasa diberikan kesehatan, kita semua dimudahkan segala urusannya, dan hajatnya doa kita juga semoga Allah kabulkan. Dan untuk saudara kita yang saat ini sedang terbaru sakit, kita mohon kepada Allah semoga penyakitnya segera cabut dan bisa sembuh seperti sedia kala. Begitu mari sama-sama kita doa bacakan doa kita. Semoga Allah berkenan permohonan kita. La dunia wa kullu shay'in al-Fatihah. Kalau sekalian terima kasih atas segala perhatiannya. Mungkin itu adalah yang saya sampaikan. Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, udah masuk ya? Sudah masuk. Udah langsung. Monggo. Monggo, Bang. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa habibur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi adh-dhahirin wa ala ashabihi alladhi yatamassakuna bi kitabillah wa sunnati rasulih. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allaha qala fi kitabihil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dicintai oleh Allah. Saudara-saudaraku ikhwah billah, mudah-mudahan semua yang hadir di masjid ini insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi dalam hidupnya, diberkahi rizkinya, diberkahi umurnya, dan mudah-mudahan akhir hayat kita tergolong orang yang husnul khatimah. Alhamdulillah, mari dari hati yang tulus kita senantiasa memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang Maha Rahman, Maha Pengasih, tidak pilih kasih. Semua hamba-Nya, semua makhluk-Nya diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang Maha Rahim, Maha Penyayang. Sifat inilah yang khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman. Orang yang beriman dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan rahimnya Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya kelak digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda Rasul Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahlul baitnya, para sahabatnya, para auliaullah, dan mudah-mudahan kelak kita
namanya dipanggil oleh baginda Nabi. Saat-saat kita di yaumil mahsyar, tidak ada yang dapat memberikan pertolongan kecuali syafaatnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan nama kita dipanggil oleh baginda Nabi yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada khutbah yang singkat ini, mari senantiasa kita berwasiat ke dalam diri kita masing-masing. Ittaqillah, tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya bekal iman dan takwa kita, manusia akan diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Karena hanya bekal iman dan takwa, manusia akan diberikan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena lambat laun kita akan kembali kepada Allah. Kita akan meninggalkan keluarga. Kita akan ditinggalkan dan meninggalkan sanak saudara dan jamaah kita saat ajal sudah menjemput kita. Sebelum ajal menjemput kita, Allah berpesan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Mudah-mudahan segala aktivitas kita, segala kegiatan-kegiatan kita, di situ ada nilai takwanya yang kelak akan menjadikan bekal ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada khutbah yang singkat ini, mari kita memahami ayat-ayat Al-Qur'an sebagai landasan untuk muhasabah di akhir tahun 2023, yang insya Allah tema khutbah hari ini adalah meraih husnul khatimah. Ketika kita mendengar saudara kita yang meninggal dunia, ketika kita mendengar saudara kita yang kembali kepada Allah, disebutkan fulan bin fulan telah wafat, maka apa yang terucap dalam diri kita? Semoga beliau husnul khatimah. Kadang-kadang kalimat husnul khatimah ini hanya diucapkan ketika saudara kita meninggal dunia. Padahal husnul khatimah ini adalah doa untuk kita masing-masing. Doa keinginan kita orang yang beriman agar kelak kita meraih husnul khatimah. Apa sebenarnya husnul khatimah itu? Husnul khatimah sering diartikan dengan akhir hayat yang baik, akhir hayat yang bahagia, akhir hayat yang indah. Ai bimakna hasan wa khatimah. Kenapa kita mohon agar akhir hayat kita menjadi orang yang husnul khatimah? Karena kita akan menghadapi kematian. Kita semuanya akan berakhir. Kita semuanya akan meninggalkan dunia ini. Bisakah saat-saat kita meninggalkan dunia ini, kita dalam keadaan baik? Bisakah saat-saat meninggalkan dunia ini dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sedang ibadah? Na'udzubillah, jangan sampai ketika saat-saat dicabut ruhnya seseorang dalam keadaan maksiat, seseorang dalam keadaan lupa diri kepada Allah. Oleh karena itu, ada doa yang diucapkan oleh baginda
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka bihusnil khatimah. Rasulullah mengajari doa untuk umatnya. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar wafat nanti dalam keadaan husnul khatimah. Juga doanya Nabi Yusuf alaihi salam dalam surat Yusuf ayat 103. Baginda Nabi Yusuf alaihi salam memanjatkan doa kehadirat Allah. Padahal Nabi Yusuf ketika membaca doa ini bukan dalam keadaan sakit, bukan dalam keadaan dia sedang sakaratul maut, tidak, tapi dalam keadaan sehat, dalam keadaan mampu, dalam keadaan dia sedang berjaya. Ketika munajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf berdoa, Rabbi tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim, dalam keadaan aku sedang berserah diri kepadamu ya Allah, dalam keadaan aku sedang beribadah, dalam keadaan aku sedang taat berzikir kepadamu ya Allah. Wa alhiqni bis-shalihin, dan nanti di akhirat ya Allah, gabungkan aku dengan orang-orang yang saleh. Orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Israel sebelum dicabut ruhnya. Allah memanggilnya dengan lafaz yang indah dalam surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Allah. Radiyatan mardiyah, engkau dalam hidupnya mencari ridho Allah dan Allah meridhoimu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golonganku, golongan hamba-hamba yang saleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dimaknai, ditafsiri oleh seorang ulama besar, yaitu Syekh Sufyan Ats-Tsauri. Siapa Syekh Sufyan Ats-Tsauri? Beliau adalah gurunya Imam Syafi'i dalam bidang tasawuf. Syekh Sufyan Ats-Tsauri min ba'di tabi'in, beliau juga berguru kepada Imam Maliki dan Imam Hanafi. Beliau gurunya Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syekh Sufyan Ats-Tsauri menafsirkan ayat ini? Ada 4 kiat agar seseorang wafatnya husnul khatimah. Ada 4 kiat agar kita menjadi orang yang husnul khatimah, kata beliau. Yang pertama, zikrullah. Selalu berzikir kepada Allah. Tauhid dalam kalbunya, selalu menyebut asma Allah. Sebelum akhir hayat menjemputnya, dia senantiasa istiqomah dalam berzikir. Maka nanti akan dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Orang yang senantiasa berzikir menyebut asma Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas, man kana akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa
yang akhir kalamnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah dakhalal jannah. Dan surga diciptakan untuk orang-orang yang senantiasa meyakini zikir dalam kalimat tauhid. Begitu juga neraka diciptakan untuk orang yang mengingkari kalimat tauhid. Oleh karena itu, senantiasakanlah kita dalam berzikir menyebut asma Allah. Baik menjelang tidur, baik mau tidur, baik mau berjalan, karena tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Kadang hari ini kita sehat, kadang hari ini kita tertawa, tahu-tahu besok diumumkan kembali kepada Allah dalam keadaan wafat. Ketika seseorang dipanggil oleh Allah, malaikat Israel menjemputnya, yang sedang menyebut asma Allah, La ilaha illallah, maka dia wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, kata Syekh Sufyan Ats-Tsauri, orang agar bisa wafat husnul khatimah, perbanyak membaca istighfar. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Perbanyaklah kita istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Karena tidak ada orang yang bersih dalam hidup. Tidak ada orang yang benar terus dalam hidup. Pasti suatu masa, di masa muda kita, di masa kita sedang repot, di masa kita sedang lupa, pernah melakukan dosa dan maksiat. Tetapi orang yang istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang keduanya, kiat kita agar menjadi wafat husnul khotimah, perbanyaklah istighfar. Apalagi menjelang akhir tahun, kita muhasabah, mengkoreksi diri kita sendiri terhadap perbuatan-perbuatan kita di masa lalu, untuk kita songsong masa depan, masa esok, agar kita senantiasa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiganya, kata beliau, radiyatan mardiyah, seseorang memiliki amal yang diridhoi oleh Allah, memiliki amal saleh yang diridhoi oleh Allah, maka Allah nanti akan meridhoinya. Sekecil apapun amal kebaikan-kebaikan kita yang dilakukan mencari ridhonya Allah, maka insya Allah itu sebagai bekal kita ketika menghadap kepada Allah menjadi orang yang husnul khatimah. Seorang ayah membesarkan anak-anaknya, membanting tulang, memberes keringat, demi anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Itu adalah amal yang diridhoi oleh Allah. Tidak sia-sia jerih payah orang tuanya membesarkan anaknya agar anaknya menjadi orang yang soleh, kelak akan menjadikan bekal dia untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang keempatnya, fadkhuli fi ibadi. Yang keempat adalah masuklah ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Kita sering bergabung, berkumpul, taklim dengan orang-orang yang alim. Siapa orang yang bergabung dengan orang-orang yang saleh, nanti di akhirat akan dipertemukan di surganya Allah, menjadi orang-orang yang dicintai di dunianya karena selalu bergabung dengan orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan empat kiat itulah akan menjadikan kita sebagai bekal agar wafat kita menjadi orang yang husnul khotimah. Setelah empat-empatnya dilakukan oleh kita, lantas Allah mempersilahkannya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Silahkan mau pilih surga yang mana yang akan engkau masuki. Mudah-mudahan kelak akhir hayat kita menjadi orang yang husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bidzikrihi tatma'innul qulub wa bifadlihi wa rahmatihi tughfarud dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allaha qala fi kitabihil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Waradallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakrin wa Sayyidina Umar bin Khattab wa Sayyidina Utsman bin Affan wa Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah wa baqiyatus sahabatit tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa izzul islam wal muslimin wa khususan akhinal muslimina fi Palestin wa izzul islam wal muslimin wa khususan wa izzul islam wal muslimin fi mujahidin fil Ghaza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin sallimna wal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wattub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah. Ya. Ya, tepat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istawu wa'tadilu yarhamukumullah. La ilaha illallah walillah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو
الشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله يا السلام عليك السلام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا تعاليت يا ذا الجلال والإكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد
وسلم رضي الله عن كل أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيدا. يا ربنا لك الحمد لك شكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك يا الله رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فاغفر لنا يا الله فإنك غفور رحيم. وارحمنا يا الله فإنك أرحم الراحمين. وارزقنا يا الله فإنك خير الرازقين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.